Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penataan ruang kelas. Untuk yang pertama ada tempat duduk siswa. Apa sih tempat duduk siswa itu? Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses belajar, terutama dalam proses belajar di kelas atau di sekolah formal. Nah, jika tempat duduknya sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka siswa akan merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. Posisi tempat duduk bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Menurut Lee, ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam metode kerja kelompok dan dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada meja tapal kuda, siswa itu berkelompok di ujung meja. Yang kedua, penataan tapal kuda, siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Yang ketiga, ada meja panjang. Yang keempat, ada meja kelompok, siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Dan yang terakhir, ada meja berbaris, dua kelompok duduk berbagi satu meja. Untuk selanjutnya ada pengaturan penyimpanan alat dan barang pembelajaran dalam kelas. Yang pertama, pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Material pembelajaran ini, misalnya seperti buku ataupun bahan ajar, harus disimpan paling depan agar siswa tidak sulit dalam mengakses. Untuk yang kedua ada pengaturan berkas portofolio siswa. Ini juga sama ya, harus ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau, seperti ditempel di tembok ataupun di jendela transparan. Dan untuk yang ketiga, ada pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Untuk meja tulis guru, dapat diatur menghadap para siswa dan pastikan siswa dapat melihat guru dari tempat duduknya. Untuk yang terakhir, ada pengaturan benda-benda musiman. Nah, jika untuk benda musiman ataupun benda yang jarang digunakan, seperti busur derajat dan sebagainya, bisa disimpan di lemari belakang ruangan. Untuk selanjutnya ada pengefektifan papan tulis di kelas. Papan tulis adalah salah satu fasilitas yang ada di ruang kelas selain meja dan kursi. Papan tulis berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Cara mengoptimalkan fungsi papan tulis, yang pertama adalah mencatat hal penting saja. Yang kedua, tidak membelakangi peserta didik. Yang ketiga, tulisan jelas dan dapat terbaca. Untuk yang keempat, meletakkan papan tulis di posisi strategis. Yang kelima, membagi papan tulis menjadi beberapa bagian. Dan yang terakhir ada menggunakan lebih dari satu warna alat tulis. Untuk selanjutnya ada penataan kebersihan dan keindahan kelas. Yang pertama, hiasan dinding. Hiasan dinding ini hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran, seperti burung garuda, teks proklamasi, para pahlawan, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada penempatan lemari. Seperti buku-buku bisa disimpan di paling depan dan alat peraga bisa disimpan di belakang. Untuk yang ketiga ada pemeliharaan kebersihan. Siswa ini bergiliran untuk membersihkan kelas atau membuat regu piket, yang nantinya guru akan memeriksa kebersihan dan ketertiban di kelas. Dan untuk tujuan dari penataan lingkungan kelas ialah untuk mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Juga akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga akan menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Untuk pemaparan materi dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.